Pada suatu perjalanan menuju sebuah pulau, aku pernah naik sebuah kapal. Bukan kapal besar sih sebenarnya. Perjalanan yang ditempuh pun cuma 2 jam. Namun perjalanan 2 jam itu sungguh sangat berkesan bagiku. Bukan karena pemandangan sepanjang perjalanan tersebut cukup indah, tapi ada suatu kejadian yang membuat aku sungguh terkesan. Berawal dari pembicaraan basa-basiku dengan seorang ABK kapal yang mengaku bernama Rahmat. Rahmat sudah bekerja menjadi ABK kapal sudah hampir 2 tahun. Setidaknya begitulah menurut cerita Rahmat padaku. Selama 2 tahun, Rahmat baru sekali pulang kampung. Menurut cerita Rahmat juga, ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Rahmat merupakan anak laki-laki satu-satunya dari mereka 4 bersaudara. Rahmat sudah berusia 24 tahun. Ia hanya lulusan sebuah SMK pelayaran. Sebenarnya Rahmat memiliki wajah yang biasa saja, tidak terlalu tampan, tapi juga tidak bisa dibilang jelek. Namun postur tubuh Rahmat sangat kekar dan gagah. Kulitnya sedikit gelap, namun ia terlihat manis dengan lesung pipi tipis di pipi kirinya. Awalnya pembicaraan kami biasa saja, hanya bersifat pembicaraan yang umum. Meski Rahmat terlihat sangat terbuka tentang cerita hidupnya. Rahmat juga orang yang asik untuk diajak ngobrol. Cara berpikirnya juga cukup dewasa. Terlihat sekali kalau dia sudah sangat berpengalaman menghadapi orang baru. Aku sendiri hanyalah seorang laki-laki biasa, hidup dan besar dari keluarga yang sederhana. Ayahku hanya seorang buruh pabrik, sedangkan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Aku anak kedua dari kami 5 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki, sedangkan ketiga adik-adikku semuanya perempuan. Aku lulusan sebuah universitas 2 tahun yang lalu. Saat ini aku sudah berusia hampir 27 tahun, dan aku juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai karyawan biasa. Sebenarnya kepergianku kali ini ialah dalam rangka menikmati liburan akhir tahun. Kebetulan kantor tempat aku bekerja memberi kami libur selama seminggu. Jadi, aku memanfaatkan masa liburan ini untuk pergi ke sebuah pulau yang belum pernah aku kunjungi. Pulau tersebut memang terletak cukup terpencil dan merupakan sebuah pulau terluar Indonesia yang letaknya berbatasan dengan negara tetangga. Namun pulau itu cukup terkenal akhir-akhir ini. Ada banyak pantai yang bisa dikunjungi di pulau tersebut, dan kesanalah aku berencana untuk liburan sendirian. Aku dan Rahmat masih terus mengobrol. Aku bertanya banyak hal padanya, terutama tentang pulau yang aku tuju. Rahmat pun menceritakan tentang pulau tersebut dengan cukup lengkap. Hampir 1 jam kami ngobrol. Entah mengapa, aku jadi tiba-tiba merasa akrab dengan Rahmat. Mungkin karena Rahmat orangnya sangat terbuka dan cukup ceplas-ceplos. Aku jadi merasa punya teman baru. Sampai akhirnya, Rahmat mengajak aku untuk menemaninya ke bagian bawah kapal. Di bagian bawah kapal tersebut, terdapat kamar mandi dan juga ruang tempat para ABK beristirahat. Aku tidak tahu pasti mengapa Rahmat mengajak aku ke bagian bawah kapal tersebut. Namun, aku juga tidak berani untuk bertanya. Di sini biasanya tempat kami para ABK mandi atau sekedar beristirahat, Bang. Jelas Rahmat singkat. Lalu ngapain kita di sini? Tanyaku akhirnya.
Kalau jam-jam segini biasanya di sini sepi bang, balas Rahmat. Kalau sepi, emangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Kalau sepi, kita kan jadi sedikit punya kebebasan, ucap Rahmat. Kebebasan untuk apa nih? Tanyaku lagi. Perasaanku sendiri sudah mulai berkelana kemana-mana. Ya, kebebasan apa aja bang? Perjalanan kita masih 1 jam lagi loh. Emang Bang Alung mau berdiam diri aja? Balas Rahmat dengan sedikit memainkan matanya menggoda aku. Aku belum ngerti ya Rahmat, apa maksud kamu sebenarnya? Jadi lebih baik kamu ngomong aja langsung, ucapku kemudian. Oke, tapi Bang Alung jangan tersinggung ya, balas Rahmat. Aku hanya mengangguk ringan. Aku tak tahu alasan apa yang membuat aku harus tersinggung dengan apa yang akan diucapkan Rahmat. Aku suka sama Bang Alung, ucap Rahmat cukup belak-belakan. Maksud kamu? Keningku mengerut. Iya, aku suka sama Bang Alung. Makanya dari tadi aku selalu berusaha mengajak Bang Alung ngobrol. Dan niatku mengajak Bang Alung ke bawah ini ya agar aku punya kebebasan untuk mengungkapkan ini semua, jelas Rahmat. Tapi kita baru saja saling kenal loh Mat, ucapku kaku. Cinta tak butuh waktu lama untuk merasa tertarik bang. Cinta hanya butuh kesan pertama. Dan kesan pertamaku melihat abang tadi cukup menarik. Bang Alung ganteng, putih dan bersih lagi, balas Rahmat. Iya sih, tapi untuk apa semua ini Mat? Setelah ini kita juga bakal berpisah kok, ucapku lagi. Iya, nggak apa-apa bang. Yang penting saat ini kita bisa menikmati waktu berdua dan melakukan hal yang ingin kita lakukan, jelas Rahmat ringan. Kamu sudah biasa ya seperti ini? Tanyaku kemudian. Enggak juga bang, aku malah jarang merasa tertarik pada seseorang. Tapi sekalinya aku tertarik, aku pasti akan berusaha untuk mendapatkannya, balas Rahmat terdengar jujur. Walau itu hanya terjadi 1 jam saja, tanyaku lagi. Iya, bagiku sih nggak masalah bang. Kan dunia pelangi memang gitu. Jarang ada pasangan yang bisa bertahan lama. Jadi daripada harus menyiksa diri dengan menjalin hubungan yang serius, tapi sangat susah untuk bertemu, lebih baik menikmati cinta 1 jam saja, tanpa harus merasa terikat dan nggak harus terbawa perasaan, ucap Rahmat panjang lebar. Benar juga sih, mungkin lebih baik seperti itu kali ya. Bertemu, saling suka, kemudian melakukan apa yang kita inginkan, lalu setelah itu kita belajar untuk saling melupakan. Balasku setuju. Sebenarnya aku memang belum pernah pacaran sama sekali, terutama dengan laki-laki. Aku memang pernah beberapa kali jatuh cinta dengan sosok laki-laki, tapi tidak satu pun yang berani aku wujudkan. Aku hanya bisa memendam perasaan cintaku. Tapi kalau hanya sekedar untuk bersenang-senang dan hanya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan, aku memang sering ketemuan dengan para pria gay lainnya yang aku kenal melalui media sosial. Tapi yang terjadi antara aku dan mereka ya hanya cinta 1 malam. Ketemuan, saling tertarik, lalu menghabiskan waktu berdua, menikmati malam berdua dan melakukan hal yang ingin kami lakukan bersama. Lalu kemudian esok hari kami akan saling melupakan. Dan kebetulan saat ini aku bertemu Rahmat di kapal ini, dan dia menawarkan hal yang
cukup menarik bagiku. Tentu saja aku tak ingin menolaknya. Lagi pula, Rahmat cukup menarik secara fisik, jadi nggak ada salahnya aku manfaatkan juga kesempatan langka ini. Kamu yakin mau melakukannya di sini, Mat? Aman nggak sih? Tanyaku ragu. Bang Alung, tenang aja, di sini aman kok. Lagi pula kalau jam-jam segini awak kapal lainnya juga pada sibuk di atas, balas Rahmat terdengar yakin. Ya udah, kalau kamu memang menginginkannya, aku juga mau, Mat, ucapku akhirnya. Sesaat kemudian kami pun saling dekat. Kami pun mulai melakukan aksi kami masing-masing sesuai dengan pengalaman yang pernah kami alami. Ini memang bukan pertama kali bagiku, demikian juga bagi Rahmat. Namun jujur saja, ini adalah pertama kalinya aku melakukannya di kapal laut. Sensasinya sungguh berbeda. Ada rasa was-was, takut kepergok, ada perjuangan untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, situasi, dan tempat yang tersedia. Beruntunglah Rahmat sudah cukup berpengalaman dalam hal tersebut, sehingga semuanya berjalan cukup lancar. Aku berusaha mengikuti segala keinginan Rahmat dan berusaha untuk memenuhinya. Kami pun terlena dalam buayan sensasi keindahan penuh warna. Kapal mungkin akan berlabuh beberapa saat lagi, tapi kami masih terus berusaha mendayung biduk cinta kami berdua. Kami terhanyut dalam keindahan sebuah rasa yang luar biasa. Sampai akhirnya kapal kami pun berlabuh. Deburan ombak di pelabuhan pun ikut menghempaskan air laut ke tepian dermaga. Kapal pun menepi. Kami pun mengakhiri petualangan kami di bagian bawah kapal. Dan aku sungguh sangat terkesan dengan semua yang dilakukan Rahmat padaku. Sungguh sebuah pengalaman yang teramat indah bagiku. Sebuah pengalaman yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Aku dan Rahmat pun kembali ke atas. Rahmat mulai sibuk dengan pekerjaannya. Sementara aku pun mulai bersiap-siap untuk turun di dermaga. Saat semua penumpang sudah turun dari kapal, aku coba mencari keberadaan Rahmat. Namun aku tak melihat tampangnya. Mungkin dia sedang sibuk bekerja, pikirku. Karena itu, aku pun segera turun dari kapal. Aku tak sempat mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Rahmat. Aku juga belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Kejadian itu terasa begitu cepat, namun penuh kesan. Dan saat semuanya berakhir, kami justru buru-buru naik ke atas tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Aku masih berusaha untuk bisa menemukan Rahmat. Aku menunggu beberapa saat di atas dermaga. Namun Rahmat tak kunjung muncul. Sepertinya ia memang sengaja untuk menghindariku. Akhirnya dengan langkah goyah, aku pun pergi meninggalkan dermaga tersebut. Sebuah mobil yang memang sengaja aku sewa sudah menungguku di ujung dermaga. Beberapa kali aku masih melirik ke belakang, berharap Rahmat muncul dan memanggilku. Namun hingga aku masuk ke dalam mobil, Rahmat tak jua menampakkan diri. Aku jadi merasa sedikit kecewa. Bukan karena aku berharap hubungan kami akan terus berlanjut, tapi setidaknya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Rahmat. Aku ingin Rahmat tahu kalau yang terjadi di antara kami berdua sungguh membuat aku berkesan. Semuanya terasa indah bagiku. Mungkin aku tidak akan pernah bertemu Rahmat lagi. Mungkin Rahmat hanya menganggapku sebagai suatu persinggahan, dan dia memang tak berniat untuk menetap. Aku ibarat sebuah dermaga bagi Rahmat, dan dia adalah kapalnya. Rahmat hanya singgah sesaat.
kemudian akan pergi lagi menuju dermaga berikutnya. Dan aku harus bisa menerima kenyataan itu. Kenyataan kalau apa yang terjadi antara aku dan Rahmat hanyalah sebuah kebetulan. Kebetulan aku naik ke kapal Rahmat. Kebetulan kami bertemu. Kebetulan kami saling tertarik. Dan kebetulan kami sama-sama tidak suka terikat. Maka terjadilah hubungan singkat itu. Dan begitulah kisah singkatku bersama Rahmat, si ABK kapal itu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.